Diduga karena hubungan tidak direstui orang tua, seorang pria membawa lari seorang anak usia 14 tahun warga Cengkareng, Jakarta Barat. Saat pergi, remaja tersebut meninggalkan bayi hasil hubungan dengan pelaku yang kini dirawat salah seorang kerabat korban. Waktu itu Mama khawatir sama lu, Cici. Mama tiap malam mikirin nanti nggak bisa makan ya, Cici. Kasihan Mama dan Papa, Cici. Ingat Mama dan Papa yang besarin lu. Isak tangis Ronawati tak tertahankan saat meminta putrinya F kembali ke rumah. F yang masih berusia 14 tahun meninggalkan rumah sejak 29 Juli lalu. Diduga sang anak F dibawa pria bernama Wawan usia 41 tahun yang selama ini menjalin hubungan khusus dengan putrinya. F bahkan melahirkan seorang bayi hasil dari hubungan khusus dengan pria tersebut. Ngomong sih kayak pacaran ya orang itu. Pas sebulan inilah dia kabur. Ronawati telah melaporkan kasus ini ke polisi. Pihak keluarga berharap korban segera pulang ke rumah dan pelaku mendapat hukuman atas perbuatannya yang telah membawa kabur seorang anak. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Dan kita sudah terhubung dengan Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Audi Soni Latuheru. Selamat siang, Pak Audi. Selamat siang. Pak Audi, bagaimana perkembangan kasusnya, Pak? Apakah sudah ada titik terang, Pak? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa kasus ini dilaporkan pada 22 Juni 2020 itu tentang percobaan anak atau perbuatan persetubuhan anak, oleh seorang ibu inisial RNW. Dan pada saat itu penyidik kami akan melakukan penyidikan pemeriksaan terhadap korban. Namun korban atau tadi ya Anda menyebutnya F itu dalam keadaan tidak siap karena dia sudah hamil besar. Jadi sakit-sakitan lah katakanlah begitu saat dilakukan pemeriksaan. Kemudian karena pertimbangan kemanusiaan, yaitu juga karena permintaan oleh Ibu RNW tersebut, sehingga proses penyidikan kita tunda dulu sampai pada saat nanti ketika anak itu melahirkan. Dan setelah itu kami belum lagi mendapatkan perkembangan sampai pada saat berita hilangnya F pergi dengan saudara WG, ya. Itu secara perkembangannya, dan kami sudah melakukan pencarian terhadap kedua orang ini, yaitu menelusuri karena waktu pergi mereka berdua, itu si F membawa kabur motor orang tuanya. Nah, kami menelusuri akhirnya menemukan motor itu yang sudah dijual kepada seseorang. Nah, motor ini sudah kita temukan dan kita berhasil kembalikan kepada orang tuanya. Nah, ini satu pertanda yang cukup baik bagi kami, artinya kami berpendapat bahwa mereka memang hanya berniat kabur, artinya saudari atau anak F masih dalam keadaan baik-baik saja. Mudah-mudahan demikian. Dan tentunya petugas kami akan terus melakukan pencarian kepada mereka berdua. Baik, Pak Audi, apakah sejauh ini polisi sudah berhasil melacak keberadaan dari oknum W ini yang kemudian dilaporkan oleh orang tua dari F? Informasi terbaru, apakah memang betul pelaku saat ini berada di Subang bersama dengan korban F? Sementara kita memang mendapatkan posisi yang mungkin ada di luar kota. Yang pasti anggota kami sedang melakukan pencarian. Kami juga lewat siaran ini, kalau yang bersangkutan menyaksikan, saya minta saudara Wawan Gunawan agar bisa kembali ke Jakarta membawa pulang S, karena Anda sudah melakukan tindak pidana perlindungan anak. Saya kira demikian, Pak. Baik,
Pak Audi, apa Pak ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada tersangka W ini Pak nantinya Pak? Ya, bahwa sekali lagi saya harus jelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada istilah suka sama suka. Anak tetap dilindungi, yang usianya di bawah 18 tahun itu dianggap belum stabil untuk mengatakan suka atau tidak suka terhadap seorang laki-laki. Ya, sehingga ancaman hukumannya bisa 5 sampai 15 tahun. Ya, Bang. Baik, tentunya kita berharap semoga kasus ini segera terungkap ya, dan oknum W ini segera kembali ke ibu kota dan membuat keluarga juga. Betul. Kita tunggu terus kembali. Pak Audi perkembangan kasusnya seperti apa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Audi Soni Latuheru. Selamat siang. Pemirsa, dalam rangka memperingati dan meriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, kawasan wisata terpadu Taman Impian Jaya Ancol menampilkan sejumlah pertunjukan upacara pengibaran bendera merah putih dalam akuarium utama SeaWorld Ancol. Pengibaran bendera dilaksanakan di 2 tempat dalam kawasan Tirta Taman Impian Jaya Ancol, yaitu di akuarium utama SeaWorld Ancol. Pengibaran bendera dilakukan oleh 4 penyelam profesional dan diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Selama kegiatan berlangsung, pengunjung yang berwisata dapat turut menyaksikan dengan hikmat dan tetap menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung. Pemirsa, pengibaran bendera juga dilakukan di lokasi wisata Ancol, tapi bukan di darat namun di dalam akuarium. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Luis Ayu dari Ancol, Jakarta. Luis, bisa diceritakan seperti apa tadi proses pengibaran bendera di dalam akuarium di SeaWorld Ancol? Ya, Danis, Davi dan juga pemirsa, dalam memperingati dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, kawasan wisata terpadu Taman Impian Jaya Ancol menampilkan sejumlah pertunjukan. Salah satunya adalah upacara pengibaran bendera merah putih yang dilakukan di dalam akuarium raksasa, tepatnya di akuarium utama SeaWorld Ancol. Dan saat ini sudah bersama saya tentunya para penyelam yang tadi mengibarkan bendera ini. Sudah bersama saya nih 4 penyelam yang tadi, tentunya ini 4 penyelam profesional. Dan langsung aja kita ngobrol bareng dengan salah satunya, mungkin Abang Hendrik ya, yang bisa menjelaskan kepada pemirsa iNews. Ini bisa dijelaskan terkait dengan apakah perlu persiapan khusus nih dalam melakukan pengibaran bendera di dalam akuarium. Ya, baik, kita ini ada berempat ya. Saya, Hendri, ini ada Pak Ferry sebelah kanan saya. Ini ada Pak Santo, ada Pak Maskur yang tadi membawa proklamasi. Nah, seperti tahun-tahun yang lalu kita udah rutin sebenarnya. Cuman tahun ini kita berbeda sekali, karena apa? Karena kondisinya kita udah berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu memang suasananya sangat meriah ya. Ketika pengibaran itu pengunjung antusias datang ke SeaWorld Ancol, dan kita lihat mereka sangat antusias sekali. Kalau tahun ini kondisinya udah berbeda, karena sektor pariwisata juga semua terkena dampaknya dari ini, termasuk juga Ancol. Tetapi itu tidak menyurutkan tekad Ancol untuk melakukan suatu ide, suatu hiburan kepada masyarakat, dan terutama ini kan hari yang sangat sakral di mana bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya. Dan kami juga di sini mensupport sebagai seorang penyelam untuk pengibaran di dalam air. Nah, kita ada 3 petugas dan 1 proklamasi. Memang untuk pengibaran ini perbedaannya dari tahun yang lalu, kita tadi udah saya jelaskan satu kondisinya ya. Yang kedua, kita sekarang pakai masker nih. Iya, sebagai protokol kesehatan ya. Dimana kita harus mentaati peraturan, dan kita berharap dengan kita merayakan pengibaran ini, semangat 17 Agustus yang dulu sempat tercetus di tahun 1945 bisa kita realisasikan di tahun ini ya, dengan penuh semangat. Kiranya acara tadi juga pengibaran juga kita lihat berjalan sukses. Memang kendalanya kalau untuk di lapangan itu biasanya kita kan biasa di darat ya. Nah, ini kalau ini kita di dalam air, tentunya banyak sekali kesulitan. Terutama atribut yang kita pakai ini kan semua sifatnya mengambang ya.
Ini topi yang kita pakai juga harus kita tali. Terus juga kostum yang kita pakai ini harus sesuai. Ya baik, terima kasih Luis Ayu atas laporan Anda. Pemirsa, kita ke informasi lain. Hari ini Negara Kesatuan Republik Indonesia merayakan hari jadi ke-75 tahun di tengah pandemi COVID-19. Meski perayaan berbeda dari tahun sebelumnya, masyarakat tetap antusias menghias pemukiman mereka dengan berbagai pernak-pernik 17-an. Lomba ya, pasti lomba kayak makan kerupuk, kelereng, panjat pinang juga. Pasti pengibar bendera udah itu lomba-lomba 17-an itu pasti ikonik banget ya, kayak lomba-lomba makan kerupuk, lomba masukin kelereng dalam botol, terus kalau lomba-lomba main sepak bola pakai sarung, itu sih ikonik. Apalagi tuh kalau udah upacara pasti ngeliat paskibraka tuh kayak pangling aja gitu, kayak keren banget, bisa serentak gerakannya gitu, Mbak. Yang pertama itu upacara bendera, lalu yang kedua itu lomba-lomba 17 Agustusan, dan yang terakhir itu pasti kemeriahannya. Saya ikut upacara di sekolah sebagai pasukan pengibar bendera, dan tahun ini saya nggak bisa ngibar karena kondisi sekarang lagi tidak memungkinkan. Saya ikut upacara di sekolah, saya sebagai peserta upacara. Jadi saya di sekolah tahun lalu ikut upacara dengan teman-teman dan juga guru. Yang pasti upacara tahun lalu sangat meriah. Jadi setelah kita melakukan upacara bendera itu, kita melakukan lomba-lomba bersama teman-teman dan guru-guru. Kalau tahun lalu ikut upacara di kantor, ya suasananya ramai kayak upacara biasanya kayak normal gitu. Kalau tahun ini nggak ada upacara. Perayaan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia terasa begitu berbeda. Upacara peringatan detik-detik proklamasi yang biasa digelar meriah, di tengah pandemi COVID-19, upacara harus digelar secara sederhana dengan menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Peringatan Kemerdekaan Indonesia tahun ini mengusung tema Indonesia Maju, simbol dari Indonesia yang mampu memperkokoh kedaulatan, persatuan, dan kesatuan Indonesia. Jika biasanya perayaan 17 Agustus diramaikan dengan berbagai lomba, tahun ini pemerintah imbau warga untuk tidak adakan lomba. Hal ini dilakukan guna menghindari kerumunan warga yang berpotensi menyebarkan virus corona. Namun demikian, masih ada warga yang membandel yang menggelar perlombaan. Meski perayaan 17 Agustus tidak digelar meriah, warga tetap memasang pernak-pernik 17-an di permukiman mereka. Tidak hanya itu, setiap rumah juga diwajibkan mengibarkan bendera merah putih sejak awal Agustus lalu. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Leman iNews melaporkan. Pemirsa, peringatan ke-75 tahun kemerdekaan Indonesia tengah berjuang melawan pandemi COVID-19 yang juga melanda seluruh dunia. Meski perayaan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, masyarakat optimis Indonesia dapat semakin jaya dan semakin kuat menghadapi virus corona. Dirgahayu untuk Indonesia yang ke-75, semoga Indonesia semakin kuat menghadapi COVID-19, melawan COVID-19. Dan harapannya untuk Indonesia supaya Indonesia semakin maju. Dirgahayu Indonesia, Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, semoga Indonesia semakin maju, semakin jaya, sukses terus, korupsi hilang dari Indonesia, dan Indonesia maju. Dirgahayu untuk Republik Indonesia yang ke-75, semoga semakin jaya, semakin makmur, semakin kuat untuk melawan corona, Indonesia maju. Dirgahayu untuk Republik Indonesia yang ke-75, semoga di tahun 2020 ini rakyat Indonesia bisa sejahtera selalu dan tetap semangat melawan coronanya. Indonesia maju. Dirgahayu Indonesia yang ke-75, semoga Indonesia semakin baik, semakin maju, dan segera pulih dari COVID-19. Semangat 45!
Radio Rimba Raya menjadi ujung tombak perjuangan merebut kemerdekaan di ujung barat Pulau Sumatera. Kami segera kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut.